Halo guys, oke, woo! Jadi hari ini memang semangat banget ya guys ya. Ternyata ya, gue mau nge-cheers dulu, kita minum air putih dulu guys ya. Cheers dulu ya, akhirnya kita burger. Oke. Ya, jadi mungkin teman-teman juga yang pada ya mendapatkan benefitnya juga ya teman-teman. Pada gue cuma upload video, konten, dan gue sharing pandangan gue, malah dapat kecipratan rezeki juga ya udah ya. Selamat buat kalian semua. Oke, gue sih udah take profit ya, udah bertahap sih gue take profitnya sih di Danau ya. Oke. Average gue di sekitar seperti biasa sih 297 average gue. Tapi gue udah beli dari 200-an sih sebenarnya sih. Terus gue average up lagi dari sekitar 950 sampai 1100-an, udah 1130-an lah udah gue jual bertahap sih sesuai dengan hitung-hitungan gue. Oke, jadi congratulations juga buat kalian semua ya. Oke, ya mungkin ada yang hold dari bawah juga ya. Oke, tos gitu, tos. Oke, kita bukan mau bahas itu. Oke, jadi kita bakal ngebahas saham Ancora ya. Oke, jadi kode sama OKAS. Nah, banyak nanyakin gue soal saham ini, bahkan sampai DM dan sebagainya. Gue sih takutnya kalian ngejar kereta, terus ya kan nggak bijak juga beli jadi investor dadakan gitu loh ya. Awalnya bukan mau jadi investor tapi ngejar kereta gitu. Oke, jadi gue bakal bantu analisa saham ini. Jadi seperti biasa, disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham untuk merugi kalian langsung sendiri. Oke guys, ya jadi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya ya. Oke, kayak gue bilang jadi value investor itu paling enak sih ya, udah terbukti lah hasilnya. Oke, lanjut dulu. Ya, Ancora ya. Nah, Ancora ini gimana guys ya? Mungkin teman-teman banyak nggak tahu dan cuma ngikut-ngikut karena udah rally ngejar kereta, dan wow, nggak bijak sih sebenarnya sih. Itu umurnya masih pendek sih di bursa sih. Cuman tenang, gue bakal bantu analisa buat kalian semua, jadi biar kalian bisa tahu apa yang kalian beli ya, bukan beli kucing dalam karung. Oke, jadi nggak kena makan pom-pom atau ikut-ikutan lah. Yang penting kalian tahu dulu lah ya bisnis siapa, jadi gue bantuin kalian dulu. Oke, yuk Ancora. Nah, sebagai pembukaan ya, gue mau bilang ini saham yang memproduksi bahan peledak. Oke, bisnisnya seperti itu sih. Jadi dia tuh ada dua bisnis ya. Satu MNK ya, itu apa natrium, pokoknya natrium nitrat ya, itu ya kalau saya memproduksi itulah bahan peledak. Sama pupuk itu sebenarnya natrium itu kan, itu natrium nitrat itu kan dia bisa pakai untuk pupuk juga sih sebenarnya sih. Tapi amonium ya, amonium nitrat. Oke, kok amonium nitrat itu bisa dipakai untuk pembuatan pupuk juga. Tapi kalau untuk dia, case-nya ini adalah bahan peledak ya, melalui anak usahanya MNK ya. Terus satu lagi namanya Borowindo Nusantara, itu untuk jasa pengeboran migas. Oke, jadi lebih ke bigas sih kita ngomong sih. Itu jasa lah. Jadi boleh dibilang dia cuma punya dua bisnis. Terus kalau nggak salah dia sudah diversifikasi bisnisnya lagi ke tambang emas ya. Itu kalau nggak salah di daerah Raja, Selondong, sama satu lagi apa gue lupa lah. Ada 3 dia. Itu nggak gitu gede sih, biasa-biasa aja sih. Tapi kalau kita ngomong mungkin ini bisa memompa pendapatannya juga sih. Cuma yang bisa mau gue bilang secara GCG juga, dia kalau nggak salah ada Pak Gita ya. Ya, beliau itu kan dulu kan Menteri Perdagangan ke-27 di Indonesia itu. Pas zaman-zamannya Pak SBY lah menjabat sebagai presiden ya, itu di tahun 2011 sampai 2014 tuh dulu tuh. Ya, jadi kalau mau ngomong ini GCG-nya ada ke kategori GCG politik nggak kalau kalian nanya gue? Ya kalau bilang politik sih ada, karena latar belakang beliau gitu loh. Tapi kayaknya beliau sekarang udah lebih fokus ke bisnis deh gitu loh ya. Jadi mungkin kalau kita ngomong sih jatuhnya lebih ke bisnis dulu nih ya, tapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Oke, untuk GCG sepertinya kategorinya ya bisa gue masukin politik juga sih, karena faktor beliau juga gitu loh, karena ini kan punya beliau gitu ya kan. Oke, jadi itu pembukaan buat kalian semua, jadi biar kalian refresh dulu. Oke, dan dia ini boleh dibilang cuman mainnya di lokal ya, domestik ya. Nah, dia itu ya pengeboman itu untuk apa? Pengeboman, kok bahasanya agak aneh ya. Bahan peledak itu untuk pertambangan ya. Banyak lah, kan ada tambang. Pokoknya namanya pertambangan lah. Jadi dia itu punya produk itu dipakai untuk jedar gitu loh, ledak ya. Apakah bisnisnya bagus? Sebenarnya secara market ya, itu dia tuh market leadernya, dan keren sih sebenarnya sih, gue bilang sih. Daripada gue ngomong bagus, itu lebih ke keren sih. Nggak banyak loh ada bisnis seperti itu ya. Oke, itu pembukaan buat kalian semua. Kita langsung saja masuk ke dalam topiknya. Nah, Ancora sendiri namanya, ini nama PT Ancora Indonesia Resource ya, kodenya OKAS. Didirikan 15 September 2003, IPO 2006. Nah, kalau kita lihat memang dia secara sepak terjang udah lama lah ya. Di bursa udah lama banget sih sebenarnya sih. Berarti boleh dibilang udah mau 20 tahun bahkan. Gila. Dan dia didirikan sejak tahun 2003.
berarti udah 22 tahun yang lalu gitu loh ya. Berarti dia bisa sustain sampai sekarang, cuman memang utangnya agak gede sih guys. Itu yang agak was-was juga, karena dia beberapa kali pernah bermasalah dengan utang juga ya. Tahun 2013, terus tahun 2023-2024 itu juga ada masalah juga. Restrukturisasi utang juga ada 2024 itu nggak salah. 2025 atau 2024? Kayak 2024 ya itu. Ya pokoknya ada beberapa masalah utang juga lah. Terus dia suka private placement juga ya. Terus terbitin saham baru lagi itu tahun 2023 nggak salah tuh ya, 656 juta saham itu ya. Karena kenapa sih dia bisa utang bisa bengkak banget nih. Nah ini kalau dari telusuran gua, apa yang gua pedalamin bisnis dia sama utang dia, ternyata dia itu dulu terlalu ekspansif gitu loh dalam bisnisnya gitu, sampai-sampai cash flow-nya menjadi tipis. Dan kalau untuk dia punya sektor, ini kan jatuhnya lebih fluktuatif sih. Karena migas gitu loh. Apalagi pertambangan juga. Kalau harga tambang turun, otomatis permintaan turun. Utang jalan terus gitu loh. Jadi boleh dibilang ini sepertinya ada apalah mungkin risk management ya. Risk managementnya itu zaman dulunya itu. Jadi kebawa sampai sekarang kalau menurut gua gitu loh. Jadi lumayan berat sih menurut gua sih ya guys ya, tapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Oke, lanjut dulu. Jenis usaha: diversified natural resources and services, explosive, ammonium nitrat, jasa pengeboran minyak, onshore rigs, tambang emas, logistik dan transportasi. Nah boleh dibilang dia itu memang banyak ya, anak usaha cuma dua deh, pengeboran sama amonium nitrat ya. Nah untuk offshore sendiri itu artinya apa? Lepas pantai gitu loh. Jadi pengeboran lepas pantai ya, lepas pantai itu seperti di tengah laut lah gitu loh ya. Jadi kalau misalkan nanya gue bang, jadi kalau misalkan harga migas terbang ya, harga komoditas migas terbang gitu ya, berkaitan dengan migas lah, apakah dia bisa mendapatkan jatahnya juga kayak durian runtuh lah gitu kita ngomong ya? Bisa saja sih sebenarnya sih, karena dia kan punya dua sisi bisnis sih kita ngomong. Migas masuk, tapi pertambangan juga masuk gitu loh. Jadi dia ini lebih ke support lah, memfasilitasi bidang-bidang tersebut gitu loh ya. Lanjut lagi, entitas utama Multinitro Tama Kimia (MNK). Nah ini produsen dan pemasok bahan peledak industri di Indonesia. Yang kedua adalah Bormindo Nusantara BN, penyedia jasa pengeboran dan workover onshore rigs ya, Multinitro Tama Kimia. Jadi boleh dibilang kalau dia itu memang kunci utama dari bisnis dia itu adalah bahan peledak guys. Bahan peledak sebenarnya keren sih sebenarnya sih, jujur aja sih ya. Kalian nanya ini kenapa nggak nanya pas waktu masih under value di PBV sekitar 0,7 atau 0,8 kali. Itu kan kalau nggak salah harganya cuma di 7-7an kali. Telat lah kalau udah masuk di harga segini, udah ngejar kereta. Sayangku, aduh kalian ini lah sumpah ya mungkin habis ini bisa sadar sih ya. Oke lanjut ya. Secara GCG kita ngomong ya, mereka tuh sebenarnya sih gak ada masalah sih kalau menurut gua sih ya. Transparansi, sustainability, community engagement, social enterprise initiatives ya. Jadi boleh dibilang mereka secara RUP juga standar ya. Mereka juga tetap laporan keuangan nggak pernah telat ya, tetap ya aman-aman aja deh secara GCG. Memang ini historinya dulu sih permasalahannya sih ya, mungkin udah direksi sebelumnya atau gimana gitu loh. Makanya kenapa kebawa sampai sekarang gitu loh, kayak domino effect jatuhnya. Kalau sekarang sih harusnya GCG udah lebih penting sih masih sih. Maksudnya lebih oke lah kita ngomong gitu loh ya. Ibarat kata contoh mungkin lo punya mantan nih. Nah, mantan lo ini dulu cakep banget nih. Sekarang udah jadi ex girlfriend tapi balik ke lu lagi. Ih, kok tambah cakep ya gitu loh. Ya bisa saja saya. Yuk lanjut lagi. Oke, kepentingan politik atau psikologis. Tokoh publik. Nah nih, Pak Gita Wirjawan, mantan Menperda dan Kepala BKPM sebagai pendiri dan pemegang saham melalui Ancora Group, memberi sisi konektivitas ke sektor publik dan investasi. Yang kedua adalah namun tidak ditemukan konflik kepentingan atau intervensi politik dalam keputusan operasional sehari-hari. Nah setelah gua cek lebih dalam lagi, memang seperti beliau ini udah lebih fokus jadi pebisnis aja sih, entrepreneur sih. Kayak gua masih belum tahu ya apakah beliau masih ada terjun ke dalam politik atau mungkin berkaitan dengan BUMN atau mungkin pemerintahan yang sekarang. Itu gue nggak tahu, gue masih belum menemukannya itu lagi. Cuman kalau kita ngomong historinya ya, beliau itu memang pernah di kementerian gitu loh. Makanya kenapa gue tetap masukin dia ke dalam GCG politik sih kalau menurut gue sih gitu loh. Kalau kepentingan sih kayak belum kelihatan sih, tapi ini dia ke bisnis dan politik sih menurut gue sih untuk GCG-nya guys ya. Jadi
momentum dari sana mungkin bisa dimanfaatin sih, kok menurut gua sih ya. GCG ya kita nggak tahu lah ke depannya gimana ya. Oke, lanjut lagi. Bisnis dan operasional ya, fokus utama dari bisnisnya itu adalah bahan peledak industri ya, MNK pangsa besar signifikan di tambang dan konstruksi, jasa pengeboran minyak dan gas, BN dengan armada rigs onshore, tambang emas kecil via anak usaha di NTB, logistik dan transportasi melengkapi integrated value chain. Jadi boleh dibilang dia punya fokus utama simpel aja sih bisnisnya sih, nggak ribet lah, pokoknya utamanya itu adalah bahan peledak dan dia punya logistik sendiri juga, jadi dia tuh menghemat budget di sana. Gue ngerti sih kalau dia malah memakai third party lagi untuk lebih ekspansif lagi, maka utangnya bisa meledak nanti guys ya. Jadi dia aja udah mulai menjaga utangnya nih sebenarnya sih, makanya gue bilang dia kemarin untuk tambang emas aja ini sebenarnya sih agak gambling ya kita ngomongin, karena utangnya ini loh gitu loh. Oke, gue tuh masih inget sih saham ini ketika 3 tahun yang lalu kalau salah itu ya, sempat rally juga kan gara-gara apa sentimen yang dulu lah itu. Memang meskipun mereka ini nggak ada secara langsung kayak direct lah langsung ekspor gitu kan ke Rusia atau apa, mungkin karena batu bara dulu kan lagi rally itu, jadi minatnya itu lagi banyak dan pertambangan itu butuh bahan peledak yang banyak banget gitu loh, karena demandnya lagi tinggi banget itu pas zaman COVID lah itu ya, 2021 2022 lah itu ya. Oke, gue masih inget banget deh, makanya kenapa laba dia itu bisa turn around gitu loh ya. Dan ya nggak semua orang bisa notice itu juga gitu sih ya. Nah sekarang gue nggak tahu dia rally kenapa gitu loh. Mungkin teman-teman yang tahu mungkin bisa share di kolom komentar ya, mungkin bisa ngebantuin teman-teman kita yang lain lagi gitu loh. Takutnya mereka ada yang ngejar kereta, ada yang nggak tahu apa-apa, kena pom-pom atau dijebak ya. Ya itulah guys ya. Oke, jadi saling membantu satu sama lain. Oke guys ya, lanjut lagi. Nah untuk proyek skala MNK ekspor detonator elektronik pertama di 2024, target ekspansi global ya. Terus BN ya, mengoperasikan rig onshore berkualitas tinggi, memperluas ke well workover dan rig transfer ya. Jadi boleh bilang onshore dan offshore juga sih mereka sih, jadi bisa dilepas pantai maupun nggak dilepas pantai juga. Nah kalau menurut gua, dari gua pribadi ya, apakah dia masih ada peluang kalau memang bisnis dia seperti itu? Kalau menurut gua sih tergantung demand sih, karena kalau dia ini lebih ke jasa guys ya, lebih ke jasa sih dia sih sebenarnya sih. Nah kalau bisnis jasa sendiri ya, labanya itu bisa gede banget kalau demandnya ada. Kalau nggak ada sih nggak bisa gitu loh. Makanya gue bilang ini sebenarnya kalau kita ngomong secara logika guys ya, secara bisnis ya, bisnisnya juga not bad sebenarnya sih, bagus, keren, jatuhnya keren itu. It's awesome man, gitu loh. It's awesome. Cuman ya itu udah telat sih. Kalau kalian masuk sekarang udah telat banget sih sebenarnya sih ya. Oke lanjut lagi. Nah, ini kinerjanya ya, gue udah catatin buat kalian semua. Sorry, itu 2025 bukan 2024. Gue lupa ganti. Sorry ya. Pendapatan 609 M ya. Terus laba bersih 21 M. Aset 3 triliun untuk yang sekarang nih. Untuk sekarang tahun 2025 ini. Jadi kalau kita lihat juga memang secara pendapatan revenue mereka gede ya. Oke, cuman kenapa bisa jadi kecil banget labanya cuma jadi 21 M. Nah, ini setelah gua cari-cari ya, ini memang mungkin beban mereka gede sih karena kan mereka pabrik gitu loh. Pabrik pembuatan amonium itu memang boleh dibilang lu maintenance tuh mahal cuy, nggak murah. Terus dia punya logistik lagi ya, maintenance itu juga itu beban semua tuh guys ya. Belum lagi dia butuh sisihkan labanya untuk bayar utang lagi kan, apalagi utang dia gede banget guys gitu loh. Jadi kalau menurut gua itu wajar saja sih gitu loh. Jadi teman-teman kalau memang yang tiba-tiba nih udah nyangkut nih, tiba-tiba mendadak jadi investor nih, cari tahu biar nggak cemas gitu kan, karena at least ngerti dulu permasalahan dia apa, akarnya apa dulu nih. Kalau gue di sini kan kita kan lebih fokus ke bisnis, kita bahas dari bisnisnya dulu gini, apa lebih ke bisnis dan GCG, valuasi terakhir gitu loh. Ya, jadi biar kalian tahu dulu nih, biar kalian at least agak tenang lah. Kalaupun melakukan kesalahan, kalian bisa jadi pembelajaran. Oke, kesalahan itu bukanlah musuh, tapi itu adalah guru terbaik kalian. Malah tuh best friend kalian gitu loh. Malah temen samping lu aja tuh kayak lebih jahat daripada kesalahan lu gitu loh. Asik ya kan? Oke. Loh, kok jadi motivasi? Ini bukan channel motivasi cuy. Lanjut. Liabilitasnya tinggi, oke. Utangnya itu debt equity ratio 564%. Arus kas positif ya 161 M. Rasio valuasinya
per 18 Juli 2025 harganya 268 ya penutupan hari ini ya. Ini hari ini tanggal 18 Juli 2025. PI 7,31 kali, PBV 1,77 kali. Secara valuasi dia ini sudah boleh dikategorikan masuk ke dalam area fair to premium value. Jadi udah mahal kali sebenarnya sih dia. Makanya gue bilang kenapa nggak dari waktu kemarin valuasi masih 0,an kali, kenapa masih udah di sini baru dilirik gitu loh. Ya, makanya aku bilang mungkin kalian yang punya mantan di luar sana ya, mungkin punya cewek yang mau kalian gebet, kalian lihat ini cewek jelek banget atau mungkin cowok nggak ganteng lu, tiba-tiba kelihatan ganteng banget cantik banget jadi gitu loh, udah telat, dia nggak suka sama lu lagi. Kemungkinan besar kalau dia sama lu pun lu bakal dibuang ujung-ujungnya. Karena kenapa? Lu dulu liatin gua nggak ada apa-apa, lu cuek banget sama gua, tapi setelah gua udah ada apa-apa lu baru naksir sama gua, ya gua pakai lu dulu aja deh ya. Itu analogi seperti itu guys, jadi hati-hati ya guys ya. Oke ya, habis dipakai dibuang gitu kan. Cut masalah semua kalian berjemaah ya, kayak gitulah ya. Oke lanjut kali, kok jadi masalah percintaan ya? Lanjut lagi, ini bukan channel percintaan cuy, lanjut. Oke, prospek ke depan untuk ini gua ada coba rangkumin buat kalian ya. Gue coba bantuin kalian brainstorming ya. Oke, meskipun ini ya bukan saham gua dan gue juga nggak bakal lirik juga udah di valuasi sekarang, tapi karena gue ngerti banyak yang sepertinya teriak nanti ujung-ujungnya, jadi gue bantuin ya. Nah, ini prospek ke depannya gimana? MNK ekspansi produk detonator elektronik, akses pasar internasional. Nah, dia itu punya prospek ke sana sebenarnya, karena dia udah punya detonator elektronik. Ya, kita boleh bilang teknologi baru lah kita ngomong gitu loh guys ya. Jadi kalau misalnya kita mau udah lebih advance, ya itu biasa lari pasti bakal ke global gitu loh. Nah, apakah dia bisa? Harusnya dia bisa sih. Ya, karena dia ini benar-benar mengejar waktu sih, karena utangnya itu gede banget, guys ya. Gede banget gitu loh. Jadi untuk menjaga kestabilan perusahaannya itu biar suatu saat nggak kena masalah lagi di bagian utang gitu kan, ya at least dia bisa menjaga cash flow-nya dulu deh untuk sekarang ini, kalau menurut gua ya guys ya. Ini pendapat gua semua nih, oke. Nah lanjut. Nah, kalau untuk BN ya, anak usaha ini peningkatan permintaan jasa work over and rig transfer saat harga minyak stabil ya. Jadi kalau boleh dibilang ketika harga minyak stabil ya, itu memang lebih, jadi perusahaan-perusahaan minyak itu lebih mau jor-joran menggunakan jasa. Kalau kemahalan sih, logikanya kemahalan, perusahaan minyak juga punya bebannya sendiri guys ya. Jadi memang ini kalau boleh dibilang secara logika juga bisnis dia ini memang kalau untuk bagian yang jasa, work over dan risk ini itu memang lebih mesti stabil deh. Jadi untuk dua belah pihak win-win solution gitu. Maka kenapa gue bilang ini bukan terlalu utama ke bisnis dia. Bisnis utama dia tetap yang bahan peledak itu gitu loh. Karena memang bahan peledak itu bisnis paling seksi menurut gue. That's fucking cool man. It's sexy gitu loh. Cuman ya harusnya ketika dia masih belum cantik, kita tahu valuasi prospek gimana, kita gebet dulu gitu loh, kita gebetin, ternyata memang yang membuat kita sukses juga. Asik ya. Jadi analogi seperti itu, carilah pasangan yang belum ada apa-apa tapi kamu melihat dia ada prospeknya. Setelah itu kalian bertumbuh bersama, sukses bersama, kaya bersama. Itulah analoginya ya. Itulah value investing ya, seperti pernikahan ya. Makanya kalau yang bermasalah rumah tangga atau cerai gimana ya, gue nggak tahu lah tuh ke depannya. Kok Adi kok bahasnya banyak kan masalah percintaan sih? Udah lanjut dulu ya. Ini bukan channel percintaan. Lanjut. Oke, ini kekuatannya gimana? Ya, ini strength utama dari bisnis dia adalah market leading di bisnis bahan peledak domestik, diversifikasi usaha tambang, migas, logistik, arus kas operasi positif, laba membaik ya. Nah, ini boleh gue bilang sebenarnya memang secara nggak langsung ya kita ngomong ya. Udah ya, kalau kalian yang punya apps kalian, dia itu dulu gue masih inget banget, itu negatif. Oke, sekarang dia udah mulai membaik sih. Dan paling bagus tuh di 2024 tahun kemarin, kinerja dia tuh bagus banget menurut gua gitu loh ya. Dan secara memang cash flow dia juga udah mulai
agak stabil ya, cash flow dia 80 miliar sih. Jadi harusnya sih secara utang untuk jangka pendek ya, untuk jangka pendek harusnya sih aman. Tapi gua nggak tahu keseluruhannya, kita mesti telusuri lebih dalam lagi. Mungkin ini PR buat teman-teman yang megang saham ini yang mungkin udah dari bawah juga ya, dari 70-an, atau valuasi ketika masih PBV 0,7-an kali, atau teman-teman yang lagi nyangkut ya, lagi kesasar ya, atau lagi makan pom-pom kesel dan sebagainya. Tenang ya. Anggap ini cuma ujian dan cobaan ya. Anggap ini pasangan gitu ya, dalam berhubungan. Oke. Namanya juga percintaan guys ya. Oke, ada namanya bahagia dan ada nama sakit hati guys. Ya, kayak gue dulu 10 tahun yang lalu. Aduh, 10 tahun loh cuy. Dulu gue sakit hati. Kalau bahas lagi ya, udah turun salju, musim dingin lagi. Aduh. Pacaran 5 hari tapi move on 6 tahun. Aduh. Kok jadi curhat? Lanjut lagi. Kok jadi konten curhat? Ini bukan konten curhat cuy. Lanjut lagi. Yuk. Ini ancamannya apa? Leverage tinggi. DER 564%. Volatilitas industri migas dan tambang. Permintaan bisa turun jika kondisi global memburuk. Skala usaha kecil dibanding persaing besar. Ya, manajemen dan kepemilikan via Pak Gita Wirjawan. Untungnya reputasi baik, tapi perlu antisipasi potensi dinamika politik. Itu dia. Jadi ini yang gue asing ngomong ya. Kalau GCG politik itu kan memang ada sentimen politik. Dia itu bisa mungkin saja ya berpengaruh ke sahamnya. Itu banyak sekali sih ya. Bursa kita seperti itu guys ya, jadi mohon maaf sekali gitu loh. Oke, jadi kalian mesti adaptasi gitu lah dalam GCG politik, GCG kepentingan, dan GCG bisnis gitu loh. Ya contoh kenapa gue bisa multi bagger di Danau, itu karena gue tahu GCG gimana. Oke, mungkin gue multi bagger di INCF dulu ya, 104% itu dulu. Itu karena gimana juga ya. Oke, mungkin gue dulu ya mau gue multi bagger terus sih karena gue ngerti, gue tahu apa yang gue beli gitu loh ya. Oke guys, jadi itu sharing dari gue biar kalian tahu dulu sih ya, at least kalian tuh ngerti lah basicnya gimana, karena kita tuh basicnya adalah GCG bisnis sama valuasi, itu 3 doang sih, nggak ada aneh-aneh sih, simple ya, mikir tuh gampang lah ya, simple, gampang, kena ke hati, menusuk gitu loh ke hati. Waduh, kok hari ini kayak cinta-cintaan mulu ya. Yuk lanjut dulu ya guys ya. Aduh, nanti gue jatuh cinta nanti sama siapa ya, gue juga nggak tahu sih, masih single soalnya. Lanjut dulu guys ya. Oke, nah ini teori liar, ini wildcard buat kalian ya. Ini gue persembahkan buat teman-teman semua di sini. Oke, banyak yang suka ya ternyata ya. Gue pun baru tahu sih ya. Jadi gue ada brainstorming, coba ngetes, dan gue itu menemukan dia itu memang lebih ke bisnisnya sih kalau gue merasa sih ya. Bukan ke kayak kepentingan bisnis lah kita ngomong. Ya makanya kenapa gue masukin dia ke dalam GCG bisnis juga gitu ya. Lihat ya. Ini jika Ancora, MNK sukses memasuk detonator elektronik secara besar ke pasar Asia, Pasifik, dan BN kontrak ekspansi ke offshore projects, OCAS dapat berubah ke growth stock. Daripada cyclical utangnya bisa turun dan laba bisa meningkat 2 kali lipat dalam waktu 2-3 tahun. Ini what if. Again, what if ya. Jadi itu kan brainstorming gua. Jadi analisa liar gue seperti itu. Gue tuh sempet ngegambarin peta masa depan dia juga. Gue coba coret-coret, gue hitung-hitung semua. Dia tuh bisa, kalau memang MNK-nya ini ya, dia tuh memproduksi yang detonator elektron ini, kalau memang, wah, kalau dia bisa masuk ke pasar global, itu seksi cuy ya. Cuman, ya tergantung lah gimana, karena ekspansi itu juga butuh modal guys. Bukan modal kecil ya, modal besar. Makanya gue bilang dia kayak harus bener-bener utangnya distabilin dulu deh. Ketika utangnya stabilin, kemungkinan besar dia bisa ekspansi. Menurut aku seperti itu ya. Jadi dia tuh punya 2 bisnis yang boleh dibilang sangat-sangat menjanjikan sih menurut gua sih, dan market leader di bidangnya itu adalah bahan peledak. Oke, Michael Bay jeder gitu loh ya. Ya bukan kayak gitu juga sih ya, itu gua nggak tahu sih ya. Tapi ya kok ditambang meledak juga kayak Michael Bay ya. Ya lain cerita, mungkin sama ya seperti di film ya. Terus kalau kita ngomong lagi kan tadi gue bilang ini dapat jadi growth stock ya, karena kalau gini ya, dia itu bisa jadi growth stock. Again, what if dan what you have to do. Permintaan ini kalau misalnya secara global kan tiap hari ada. Tiap hari. Meskipun tambang lagi terjun, meskipun selisih kurs juga ada ya gitu loh. Mungkin kurs lagi turun ya, atau nggak stabil gitu loh. Tapi setidaknya volume demand dari negara-negara tujuan yang dia ekspor itu tetap selalu ada. Oke, jadi itu untuk menjaga pasokan dia.
menjaga chain bisnis chain dia gitu loh ya di dalam, biar rantai bisnis itu jalan terus meskipun belum ada sentimen apa-apa dari tambang-tambang ataupun migas dan sebagainya. At least ada beberapa demand dari negara-negara yang membutuhkan gitu. Jadi gue mikir sih, makanya gue bilang tuh bisnis dia tuh keren. Damn man, keren man, badass itu. Sumpah, again, tapi sayang banget kalau di 70-an. Ya mungkin gue pun mantau sih itu sih, tapi sekarang udah segini ya enggak lah ya. Oke, kita tunggu, lain kali kita tunggu lagi lah di 70-an ya, waktu PB atau kalau PBV dia 0,7 lah ya. Kemarin PBV dia 0,7 sih di 70-an. Iya bener, 0,7-an, 0,8-an. Kalau bisa lebih under value lagi lebih bagus lagi gitu loh ya, margin of safety kita lebih tebal lagi gitu ya kan. Oke, lanjut ya guys, seperti biasa di akhir video ya, again, disclaimer on, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri ya. Jadi gue coba bantuin kalian analisa, dan gue mau mempersahabatan buat kalian ya, quotes dari gue buat kalian. Oke, buat teman-teman semua di sini yang nonton lah pastinya lah ya. Gue nggak tahu siapa yang nonton ya. Oke, pastinya nonton lah. Ya, pastinya orang lah yang nonton lah ya. Oke, lanjut. Ini petua buat kalian ya. Kalau kamu dengar suara kereta, itu bukan waktumu lari. Ngerti maksud gue apa? Ketika kamu dengar suara kereta, itu sudah bukan waktumu untuk lari. Bang, apa sih maksudnya? Cerna bagus-bagus kata-kata gua itu. Oke. Semoga itu jadi perenungan kalian, itu PR buat kalian, cerna kata-kata gua itu. Kalau ada yang bisa cerna, bagus, selamat. Anda sudah merubah hidup kalian. Kalian ya, iya sih. Anda sudah merubah hidup Anda. Tapi kalau yang nggak ngerti ya, sorry to say lah ya, mungkin lu bakal kejebak dalam lingkaran setan ini terus. Oke. So, semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Sukses selalu, sehat selalu dimanapun kalian berada, dan stay positif dan selalu belajar. Oke?